Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Edi Rawan di sini. Di sini kita akan coba untuk belajar bersama tentang teori ekonomi mikro yang berkaitan dengan teori produksi dengan satu faktor produksi variabel dan elastisitas output. Ya, kita langsung saja. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa produksi itu merupakan perubahan bentuk untuk berbagai input sumber daya yang menjadi output. Kalau kita review lagi, input itu merupakan sumber daya yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa berupa tenaga kerja, kemudian modal dan lahan. Kemudian input juga dibagi di dua, ada input tetap dan input variabel. Input tetap ini bukan input yang tidak berubah dalam periode tertentu, artinya tidak tergantung pada jumlah output. Sedangkan input variabel ini adalah input yang tergantung pada jumlah output itu sendiri. Kemudian periode waktu ada dibagi dua, ada jangka pendek dan jangka panjang. Baik, langsung saja. Kemudian teori produksi ini dibagi di dua, yaitu produksi itu sendiri, yang kemudian fungsi produksi. Produksi, kalau kita lihat secara prosesnya adalah mulai dari input itu sendiri, kemudian aktivitas produksi, kemudian dari output. Artinya dari tiga skema ini merupakan alur arus dari kegiatan proses produksi itu tersendiri. Ada input, lagi sekali ada input, ada aktivitas produksi sendiri, dan dari aktivitas produksi itu menghasilkan output, itu barang dan jasa. Baik, langsung saja. Kemudian setiap kegiatan produksi itu produsen selalu dihadapkan kepada berbagai masalah. Pertama, apa yang akan diproduksi, kemudian bagaimana cara memproduksinya, yang kemudian yang ketiga adalah faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi. Kemudian berapa jumlah barang atau jasa yang akan dihasilkan dan sebagainya. Kemudian tujuan perusahaan itu seperti memaksimasi sumber daya berupa tenaga kerja, yaitu menghasilkan output dan memaksimalkan pertumbuhan. Artinya yang ketiga ini adalah tujuan dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian kategori dari produksi yang dilakukan oleh perusahaan atau produsen seperti produksi sesuai dengan pesanan, produksi massal yang kaku, produksi massal yang fleksibel, dan proses atau aliran produksi. Nah, ini merupakan kategori kegiatan produksi. Bisa perusahaan itu mengkategorikan produksinya sesuai dengan pesanan yang dilakukan oleh konsumen, atau juga bisa dilakukan kegiatan produksinya sesuai dengan proses yang fleksibel. Artinya tergantung dari permintaan pasar itu sendiri. Nah, kemudian fungsi produksi sekarang. Kalau kita lihat di sini, fungsi produksi itu merupakan adalah serangkaian atau persamaan tabel atau grafik yang menunjukkan output komoditas maksimum perusahaan yang bisa diproduksi pada setiap periode waktu dengan kombinasi input. Artinya sini adalah kalau secara bahasa fungsi produksi rangkaian beberapa input untuk menghasilkan output. Ya, di sini output artinya adalah jumlah output yang dihasilkan ini tergantung dari beberapa input yang digunakan seperti modal, tenaga kerja, kekayaan, dan teknologi itu sendiri. Baik, langsung saja. Kemudian dalam mempelajari fungsi produksi terdapat dua macam hubungan antara input dengan output dalam pembuatan keputusan manajerial. Yang pertama, hubungan antara output dengan beberapa input yang digunakan secara bersama-sama. Hal ini, yang poin yang pertama ini dia gunakan konsep namanya return to scale. Nah, return to scale ini adalah dari sistem produksi berperan penting dalam pengambilan keputusan manajerial. Artinya konsep ini mempengaruhi sifat persaingan dalam suatu industri. Ya, kemudian return to scale ini merupakan faktor yang menentukan tingkat profitabilitas dari suatu investasi itu sendiri. Nah, hubungan kedua adalah hubungan antara output dengan variasi dari satu input yang digunakan. Artinya produktivitas dan penerimaan suatu faktor produksi digunakan untuk memadai hubungan antara kuantitas suatu input yang digunakan secara individual dengan output yang dihasilkan. Sehingga nanti adalah faktor kunci dalam penentuan kombinasi input yang optimal
itu proporsi input yang seharusnya digunakan untuk memproduksi suatu barang itu tersendiri. Nah, yang kemudian kalau kita lihat dulu produktivitas faktor produksi itu sendiri adalah dasar dalam penggunaan sumber daya yang efisien dalam suatu sistem produksi. Ya, kita lihat ini merupakan adalah dimensi jangka panjang yang ada di proses produksi itu sendiri. Kalau di jangka panjang itu, kalau kita lihat adalah semua variabel atau faktor produksi itu menjadi faktor produksi variabel. Tapi kalau dalam jangka pendek adalah itu menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Artinya adalah satu faktor produksi artinya dianggap tetap, sedangkan faktor produksi lain itu atau faktor produksi lain itu dianggap tetap, satunya yang mulai perubahan dalam jangka pendek saja. Tapi kalau jangka panjang adalah seluruh faktor produksinya itu menjadi faktor produksi variabel, artinya dia berubah. Nah, kemudian model dari produksi dengan satu faktor produksi variabel itu seperti sebagaimana saya katakan tadi adalah itu dianggap hanya terdapat satu faktor produksi variabel, artinya faktor produksi yang berubah-ubah itu anggap tenaga kerja di sini. Sedangkan faktor produksi lainnya merupakan faktor produksi tetap. Kita lihat contoh langsung di sini. Tadi merupakan konsep dari penggunaan dari satu input variabel. Di sini ada hukum yang di mana penggunaan satu input variabel tersebut harus tunduk, namanya hukum law of diminishing return. Hukum ini menyatakan bahwa berkurangnya tambahan output dari penambahan satu input variabel pada saat output telah mencapai maksimum. Artinya adalah ketika output itu sudah maksimum, kemudian ditambah lagi input, bukan outputnya yang bertambah, justru ketika penambahan input justru outputnya itulah mengalami penurunan. Nah, asumsi yang berlaku adalah yang pertama adalah hanya ada satu unit input variabel, tapi input yang lain tetap. Yang kemudian teknologi yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah-ubah. Yang kemudian sifat dari koefisien produksi adalah berubah-ubah sebagaimana saya katakan tadi. Oke, kita langsung saja. Di sini merupakan adalah konsep yang digunakan dalam melihat dari penggunaan satu faktor produksi. Di situ ada tiga. Pertama konsep produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Nah, apa yang tiga konsep ini kita lihat di sini secara matematika yang ini, ya. Kalau kita lihat bahwa dari produksi total ini merupakan adalah dari penggunaan input sendiri. Kalau dari produksi marginal adalah itu merupakan adalah delta atau perubahan total produksi dibagi dengan delta L atau perubahan dari input, di mana input ini adalah tenaga kerja. Kemudian produksi rata-rata itu didapati dari total produksi dibagi dengan input, di mana input ini adalah tenaga kerja itu tersendiri. Baik, kalau elastisitas output adalah itu perubahan dari MPL itu sendiri dibagi dengan APL. Kita langsung lihat ke contohnya. Oke, ini merupakan contoh dari hubungan dari TP, AP, dan MP dalam kegiatan produksi satu input variabel. Oke, di mana MPL sini adalah delta P, delta TP per delta L. Sebagaimana rumusnya yang sini, MPL delta TP, MPL delta TP per delta L. Sedangkan TP atau AP sini adalah TP per L. Contohnya ini adalah yang ini TP per L. Nah, kita langsung lihat ke kurvanya. Di sini adalah kita lihat kurvanya adalah perubahan daripada TP, AP, dan MP. Artinya hubungan antara TP, AP, dan MP. Di sini saya sudah tulis keterangan dari TP, AP, dan MP yang berhubungan dengan output dengan input, di mana input adalah tenaga kerja untuk mencapai peningkatan daripada output. Kita langsung saja penjelasan dari tiga kurva ini ada di slide berikutnya. Nah, dimulai tahap pertama, artinya adalah dimulai dari titik 0 sampai dengan AP maksimum, di mana AP sama MP pada saat AP maksimum. Nah, AP meningkat sampai titik puncak, artinya adalah produktivitas per tenaga kerja tinggi. TP ini naik dengan kecepatan tinggi, artinya adalah nilai MP-nya positif, nilai TP masih negatif. Di sini adalah produsen bisa menambah input untuk menghasilkan output, itu dimaksud dengan tahap pertama. Kalau di tahap kedua sini adalah
di mana nilai MP positif, nilai MP sama dengan 0. Artinya TP ini udah maksimum. Artinya di sini adalah titik idealnya seorang produsen dalam menghasilkan output adalah ada di titik 2, di mana adalah MDTP di sini di tahap 2 adalah nilai MP sama dengan 0, di sini adalah nilai MP. Nilai MP sama dengan 0. Di sini merupakan adalah puncak daripada TP. Di sini adalah antara 4 sampai 5 ya, di mana MP sama dengan 0. Artinya sini adalah puncak daripada TP. Nah, kalau inputnya akan ditambah, bukan outputnya itu akan bertambah, justru outputnya akan mengalami penurunan. Dan ini ada dijelaskan di tahap yang ketiga. Dan di tahap ketiga, di tahap ketiga ini dimulai setelah MP sama dengan 0, artinya adalah ketika inputnya ditambah, justru TP-nya semakin berkurang. Kita lihat lagi sekali kurvanya. Ya ini, di mana inputnya pada saat MP sama dengan 0, ini merupakan titik ideal dari produsen untuk menghasilkan output. Tapi kalau seandainya produsen meningkatkan inputnya untuk menghasilkan output, bukannya outputnya bertambah, justru outputnya akan mengalami penurunan ketika input ditambah pada saat MP sama dengan 0. Oke, itu merupakan penjelasan dari kurva dan grafik hubungan antar TP dan MP. Ini merupakan ringkasan daripada penjelasan saya jelaskan tadi, di mana tahap pertama adalah menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit, apabila ditambah akan meningkatkan total produksi produsen rata-rata dan produksi marginal. Kemudian tahap kedua adalah produksi total terus meningkat sampai produksi maksimum, sedangkan rata-rata produsen menurun dan produksi marginalnya menurun sampai titik 0. Nah, di tahap ketiga ini adalah sehubungan saya katakan tadi adalah penambahan tenaga kerja itu menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginalnya negatif. Artinya adalah ketika inputnya ditambah, bukan outputnya bertambah, justru outputnya akan mengalami penurunan. Oke, kita ke bab berikutnya tentang elastisitas output. Ini merupakan tambahan materi saja, di mana elastisitas output sini adalah merupakan MPL per APL. Kita pengen melihat adalah perubahan daripada output, di mana output dibagi dengan persentase perubahan pada jumlah tenaga kerja. Artinya adalah kepekaan terhadap output itu sendiri yang dihasilkan akibat daripada perubahan dari input di mana tenaga kerja yang digunakan. Baik sekali, rumusnya adalah di sini adalah kalau kita melihat daripada LSS output itu adalah MPL per APL. Yang penting rumus ini dihafalkan aja dulu. Elastisitas produk atau EL itu merupakan adalah MPL per APL. Nah, ini merupakan adalah contoh perhitungan daripada MPL itu sendiri. Kita lihat di sini adalah di mana ditunjukkan adalah kita lihat di angka 1. Ini menunjuk, ini contoh ya. Ini di angka 1 menunjukkan bahwa TP atau output tumbuh secara proporsional terhadap pertumbuhan input tenaga kerja. Nah, kalau kita lihat di untuk tenaga kerja 2, artinya sama dengan 1 per 1,25, ini artinya adalah TP atau output tumbuh menjadi lebih besar daripada peningkatan L. Artinya adalah kepekaan dari output itu diakibatkan oleh perubahan kepekaan daripada input itu tersendiri. Oke, yang kemudian ini merupakan contoh yang saya tulis supaya bisa dipahami. Ini hubungan antara produksi total, marginal, dan rata-rata tenaga kerja serta elastisitas output. Dan ini merupakan perhitungannya dan bisa dianalisis sesuai dengan penjelasan saya tadi. Nah, bisa dianalisis juga sesuai dengan konsep mikro yang udah Anda pelajari baik di pengantar teori mikro, kemudian ada di teori mikro 1. Ini sebagai penjelasan saja untuk sebagai penguat di pengantar teori mikro, kemudian di teori mikro 1, kemudian lanjutkan di teori mikro 2. Oke, ini merupakan tugasnya, silakan dikerjakan. Ini merupakan tugas, silakan dicari contoh kasus yang Anda ketahui mengenai penggunaan produksi dengan satu faktor produksi yang disertai dengan penyelesaian kurva. Dan saya harap contoh kasusnya itu bisa berbeda ya, bukan satu orang satu sama, tapi satu orang kasusnya itu beda.
Baik, itu penjelasan saya singkat-singkatnya. Mudah-mudahan dimengerti dan insya Allah kita ketemu di pertemuan yang berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.